Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati fa bilisanihi wa man lam yastati fa biqalbihi wa huwa adaful iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang utama dan yang pertama tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu dari kewajiban yang diperintahkan kepada kita, yaitu melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Nurul Iman Dustira ini. Tentunya kita berharap salat zuhur yang kita laksanakan pada siang hari ini menjadi zuhur yang terbaik dalam sepanjang kehidupan kita, sehingga menjadi pemberat amal kita di yaumil qiyamah ketika Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curah pada baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah berhasil mengubah peradaban jahiliyah, peradaban yang rusak, menuju peradaban Islam, menuju peradaban yang gilang gemilang. Melalui mimbar ini tak henti-hentinya, senantiasa sejatinya kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu berusaha menselaraskan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena ketakwaan inilah yang akan menjadi predikat kita menjadi makhluk, menjadi manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agama kita, agama Islam sangat konsen untuk mencegah terjadinya keburukan, untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik pelanggaran itu yang mungkin kita lakukan sendiri, ataupun juga kesalahan, kemungkaran yang bisa jadi dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, salah satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 25 diantaranya, Allah memperingatkan kepada kita, jangan sampai kemungkaran yang dilakukan oleh kita ataupun juga dilakukan oleh orang lain, dampak buruknya akan dirasakan oleh semua orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu, peliharalah diri kalian dari siksaan atau fitnah yang tidak khusus menimpa kepada pelaku kezaliman saja, akan tetapi berlaku umum. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ketika Rasulullah SAW menyampaikan, sebenarnya belum terjadi yang namanya fitnah. Tetapi para sahabat saat itu menyampaikan di tengah-tengah mereka ayat ini. Seolah-olah ayat ini memang terjadi, belum terjadi di masa para sahabat ketika Rasulullah SAW berada. Tetapi ternyata apa yang disampaikan ayat ini terjadi jauh setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Az-Zubair bin Awam berkata, sesungguhnya kami membaca ayat ini pada masa Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar, dan Utsman, kami tidak mengira bahwa kamilah orangnya hingga fitnah itu terjadi di tengah-tengah kami. Ternyata apa yang terjadi? Fitnah besar pertama kali yang terjadi di kalangan kaum muslimin adalah semenjak terjadinya pemberontakan, pembunuhan yang terjadi kepada khalifah yang ketiga, yaitu Utsman ibn Affan. Pemberontakan ini, kejadian ini menyulut peperangan di antara kaum muslimin. Bahkan hampir-hampir terjadi antara Siti Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW, dan menantunya Ali bin Abi Thalib yang kita kenal dengan perang Jamal. Akan tetapi sekalipun ayat ini dalam konteksnya adalah seperti itu, namun ayat ini nampaknya berlaku umum, tidak hanya untuk umat pada saat itu. Ulama tafsir mengatakan al-ibratu bi umumil labdi la bi khususis sababi. Sebuah ungkapan di dalam Al-Quran itu tidak terikat dengan konteks saat itu, tetapi dia akan berlaku umum. Oleh karena itu maka ayat ini juga berlaku umum. Dimanapun, kapanpun, maka ayat ini tetap berlaku. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Antara lain seruan Allah tersebut yaitu yang terdapat di dalam ayat ini, yaitu Al-Anfal 25. Kata wattaqu fitnatan, ittaqu maknanya di sini adalah berhati-hati, hindarilah, berhati-hatilah kalian akan datangnya fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini bukanlah fitnah sebagaimana dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Tapi fitnah di sini maksudnya adalah dosa. Maka ayat ini seolah-olah mengatakan, hendaklah kalian merasa takut, hendaklah kalian berhati-hati akan kemungkaran atau akan dosa. Fitnatal ladzina la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah, yang akibatnya perbuatan tersebut tidak hanya akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang pelaku kemaksiatan tersebut, pelaku kemungkaran tersebut, pelaku kedzaliman tersebut, tetapi juga itu akan menimpa kepada semua sekalipun dia tidak melakukannya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pengertian syariat, setiap perbuatan atau setiap keyakinan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah dikategorikan sebagai zulm yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Zolamu, berbuat zalim, artinya berbuat kemungkaran, yaitu berbuat penyimpangan terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, berbuat penyimpangan terhadap keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Maka
disitulah kemungkaran, dosa, kesalahan ini bisa dilakukan oleh sebagian dari saudara-saudara kita sesama muslim. Maka dalam ayat ini kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak tinggal diam, ikut serta mencegah agar kemungkaran, agar dosa, agar pelanggaran terhadap syariat itu tidak dilakukan oleh siapapun. Rasulullah SAW menyampaikan, Innallaha azza wa jalla la yu'adzibul 'ammata bi amalil khassah. Pada awalnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab seluruhnya disebabkan oleh pelaku kemaksiatan yang segelintir atau khassah. Hatta yarawul munkar baina dhuhranaihim, sehingga dia menyaksikan kemungkaran terjadi di antara mereka, wahum qadiruna ala ayyunkiruhu, sedangkan dia mampu untuk mencegah kemungkaran itu terjadi, falam yunkiruhu, lalu dia tidak melakukannya, fa idza fa'alu dzalika, maka ketika itu tidak dilakukan, azaballahu al-khassata wal ammah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab itu baik kepada pelakunya ataupun juga kepada orang lain, karena orang lain membiarkan kemaksiatan atau kemungkaran itu terjadi. Ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annallaha sadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Hukuman yang sangat keras itu ditujukan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Ancaman itu harusnya kian mendorong kita kaum mukmin untuk tidak ragu dan takut melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mengapa? Sebab jika kemungkaran itu tetap dibiarkan, mereka pun juga akan mendapatkan azab atau mendapatkan siksa karena dilakukan oleh pelaku-pelaku kemaksiatan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini paling tidak memberikan gambaran kepada kita 3 hal. Yang pertama adalah penyimpangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala akan mengakibatkan terjadinya fitnah, kerusakan dan azab. Kita yakini setiap pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala maka itu akan mendatangkan kerusakan. Sebaliknya, ketika kita melaksanakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum misalkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallati na'am. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, itu terjadi akibat apa? Bima kasabat aydin nas, yaitu ulah dari perbuatan dosa yang dikerjakan oleh manusia. Bahkan secara spesifik Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah." Apabila zina dan riba telah tampak di suatu kampung, di suatu negeri, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya. Oleh karena itu, kekufuran, kemaksiatan dan juga dosa merupakan penyebab terjadinya kerusakan. Yang kedua, fitnah atau kerusakan atau azab yang terjadi itu bisa jadi akibat perbuatan maksiat itu tidak hanya menimpa pelakunya, akan tetapi juga akan menimpa kepada orang lain yang tidak melakukan. Rasulullah SAW menggambarkan masalul qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha. Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang melanggarnya itu bagaikan kamasil qaumin istahammu ala safinatin, bagaikan orang yang ada di dalam perahu. Ketika orang yang berada di bawah kemudian dia memerlukan air sementara air yang ada di atas, lalu dia ingin ambil jalan kompas karena tidak ingin mengganggu orang yang di atas, lalu dia membocori perahu tersebut dan sementara tidak ada orang lain yang kemudian mencegahnya, maka tentu kerusakan, kecelakaan itu akan terjadi kepada seluruhnya. Itulah yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga,
tentunya agar peristiwa mengerikan, kerusakan, azab itu tidak turun, maka setiap kemungkaran mesti dicegah. Setiap kemungkaran harus diberantas, dicegah agar jangan sampai terjadi. Syariat Islam telah mewajibkan pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wal takum minkum ummatun yad'una ila kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita akan mencegah kemungkaran, ketika kita akan melakukan pencegahan terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain, tentu yang menjadi panutan, yang menjadi contoh tauladan dalam melakukan kemungkaran, dalam melakukan pencegahan kemungkaran, tentu tidak lain adalah baginda Rasulullah SAW. Di momen suasana Maulid Nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala melahirkan baginda Rasulullah SAW menjadi suri tauladan bagi kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan bagi kita. Jika kita seorang manusia biasa, maka hiduplah sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita sebagai pendidik, maka tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena baginda adalah sebagai pendidik. Jika kita sebagai kepala rumah tangga, maka ikutilah apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pun ketika kita diberikan jabatan, maka jadikanlah Rasulullah SAW dalam melaksanakan amanah jabatan tersebut. Termasuk dalam kita amar ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah. Maka contoh dari Rasulullah SAW yang harus kita ikuti. Mencegah kemungkaran sebagaimana Rasulullah SAW bisa dilakukan secara individu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang menemukan, menyaksikan kemungkaran, maka hendaklah merubahnya biyadihi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya jika memiliki kemampuan. Namun fa illam yastati, jika tidak mampu melakukan dengan tangan, fa bilisanihi, maka lakukanlah dengan menyampaikan dengan ucapan kita, dengan tulisan-tulisan kita, menyebarkan kebaikan di media-media sosial. Itu adalah bagian dari mencegah kemungkaran. Dan fa illam yastati, jika pun juga tidak mampu dengan lisan, maka hendaklah kita mengingkari kemungkaran tersebut dengan hati kita. Walaupun kata Nabi itu adalah ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Yang kedua, kemungkaran juga bisa dilakukan secara berkelompok. Organisasi, partai politik, tentunya mereka juga punya hak untuk mencegah kemungkaran, sehingga kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan itu tidak terjadi. Namun yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran dengan kemungkaran berikutnya. Rasul tidak mencontohkan sama sekali melakukan tindakan kekerasan dalam mencegah kemungkaran. Rasulullah tidak pernah memberikan contoh melakukan tindakan-tindakan anarkis, merusak fasilitas umum, merusak tempat-tempat ibadah, merusak tempat-tempat yang menjadi layanan-layanan umum. Itu sama sekali tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah kita lakukan pencegahan amar ma'ruf nahi mungkar ini sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya, negeri kita di saat-saat ini, apalagi dalam kondisi mungkin barangkali penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan kewaspadaan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita, menjadikan wilayah kita menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang terbebas dari kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh segelintir orang-orang tertentu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.